Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan pengantar ilmu qiraat 10 bagian ke-10, yaitu Imam Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi dan Kumbul. Usul kaidah Ibnu Katsir yang pertama, membaca basmalah di antara dua surat sama dengan qulun. Antara surah Al-Anfal dan surat Bara'ah cara membacanya ada 3 cara, yaitu waqaf, saktah, atau menyambung. Kaidah ini sama dengan qulun dan semua qurra. Sudah kita praktekkan pada usul kaidah qulun. Selanjutnya usul kaidah yang kedua, mad wajib dibaca 3 atau 4 harokat. Ya, sama dengan qulun. Kemudian mad jaiz dibaca 2 harokat. 2 harokat, mad jaiz adalah salah satu wajah dari qulun. Kita juga sudah praktekkan pada usul kaidah qulun. Kaidah ini sama dengan As-Susi, Abu Ja'far dan Ya'qub di dalam membaca mad wajib dan mad jaiz. Selanjutnya ketiga, mim jama, hum, tum, him dan kum dibaca silah, yaitu dibaca humu, tumu, himu dan kumu dengan panjang 2 harokat walaupun bertemu dengan hamzah. Kaidah mim jama ini juga adalah salah satu kaidah dari qulun. Kaidah Ibnu Katsir ini sama dengan Abu Ja'far. Contohnya kita praktekkan mim jama' dibaca silah di surah An-Naba ayat 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Mim jama' bertemu dengan hamzah tetap dibaca 2 harokat. Contohnya di surah An-Naba ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian kaidah yang keempat, apabila ada 2 hamzah berkumpul dalam satu kalimat, seperti lafaz a'anzartahum, a'unabbi'ukum, a'innakum, a'antum, dan a'amintum, cara membacanya adalah hamzah kedua dibaca tashil, ya, tanpa membaca mad hamzah yang pertama. Kaidah ini sama dengan Ruwais dan salah satu wajah dari Warsh. Ya, jadi hamzah kedua dibaca tashil. A'innakum dibaca a'innakum. Kemudian a'unabbi'ukum dibaca a'unabbi'ukum. A'anzartahum dibaca a'anzartahum. Kita coba praktekkan surah Al-Imran ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Itu cara mempraktikkan mim jama' dalam bacaan Ibnu Katsir. Selanjutnya kaidah yang kelima, Al-Bazzi membaca mad 2 harokat, ha pada lafaz ha antum, sedangkan Kumbul membaca pendek harokat ha pada lafaz tersebut, yaitu dibaca ha antum. Keduanya membaca hamzah sama-sama tahqiq, yaitu dibaca jelas ha antum. Kita coba praktekkan riwayat Al-Bazzi di surah Al-Imran ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Selanjutnya riwayat Kumbul hanya dibaca pendek. Ha antum ulai tuhibbunahum
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. Itu cara membaca ha antum dalam riwayat Al-Bazzi dan Kumpul. Selanjutnya kaidah yang keenam, ha dhamir dibaca panjang dua harokat meskipun sebelumnya huruf sukun. Contohnya fihi dibaca fihi di surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu dalam bacaan Ibnu Katsir. Ijtabahu wa hadahu dibaca ijtabahu wa hadahu. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Selanjutnya kaidah yang ketujuh, membaca fathah ya idhafah yang setelahnya adalah huruf hamzah berharokat fathah atau hamzah yang wasal yang bergandeng dengan lam ta'rif ataupun yang tidak bergandeng dengan lam ta'rif. Kaidah ini sama dengan Nafi'. Contohnya inni a'lamu dibaca inni ya a'lamu. Ya. Idhafah dibaca fathah. Contohnya di sini surah Al-Baqarah ayat 30. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu cara membaca ya idhafah. Selanjutnya contoh berikutnya Rabbiyal fawahisya. Rabbil fawahisya dibaca Rabbiyal fawahisya. Kemudian akhishdud di surat Thaha contohnya ya, dibaca akhiyashdud. Ya, ini surat Thaha ayat 30 sampai 31. Harun akhiyashdud bihi azri. Itu ya. Cara membaca ya idhafah. Selanjutnya kaidah yang ke-8, apabila ada dzal bertemu dengan ta maka dibaca izhar sama dengan Hafs dan Ruwais. Contohnya id taqulu. Tidak boleh id taqulu, tidak boleh dibaca idgham tapi dibaca izhar. Ittakhadtum. Dzal sukun bertemu dengan ta dibaca izhar. Dzal sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya kaidah yang ke-9, apabila ada dua hamzah berbeda kalimat dan harokatnya sama-sama fathah, maka cara membacanya sebagai berikut. Al-Bazzi membacanya sama dengan Qalun dan Abu Amrin, yaitu salah satu hamzahnya dibuang. Contohnya ja'a amruna dibaca ja'amruna. Ya, kemudian ja'a ahadakum dibaca ja'ahadakum. Ini kaidah ini sama dengan Qalun. Kumbul membacanya sama dengan Warash, yaitu dibaca dengan dua wajah. Yang pertama, hamzah kedua dibaca tashil. Ya, ja'a amruna dibaca tashil, hamzah kedua menjadi ja'a amruna. Ya. Kemudian wajah yang kedua, hamzah kedua diganti huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya dan dibaca 6 harokat, yaitu menjadi mad lazim. Apabila setelah hamzah kedua berupa huruf sukun. Contohnya di sini jaa amruna, ya, wajah keduanya menjadi jaa amruna. Itu cara membaca dari wajah kedua dari Kumbul. Kemudian keterangan nomor 9 bagian B yang barusan kita bahas. Apabila setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, maka hanya dibaca dengan dua harokat, yaitu menjadi mad tabi'i. Jadi tidak boleh dibaca 6 harokat. Ya, kalau yang barusan dibaca 6 harokat karena setelah hamzah kedua adalah huruf sukun.
Ketika setelah hamzah kedua huruf berharokat, maka hanya dibaca 2 harokat. Contohnya, jaa ahadakum dibaca jaa ahadakum. Ya, itu cara membaca dalam riwayat Kumbul. Selanjutnya, kaidah yang ke-10. Apabila ada 2 hamzah berbeda kalimat dan harokatnya sama-sama kasroh atau dhammah, maka cara membacanya sebagai berikut. Al-Bazzi membacanya sama dengan kolom, yaitu hamzah pertama dibaca tashil. Auliya ulaika, ya, hamzah pertama dibaca tashil menjadi auliya ulaika. Haulai in kuntum dibaca haulai in kuntum. Kumbul membacanya sama dengan Warsh, yaitu dibaca dengan 2 wajah atau 2 cara. Yang pertama, hamzah kedua dibaca tashil. Auliya ulaika dibaca auliya ulaika. Kemudian haulai in kuntum, hamzah kedua dibaca tashil menjadi haulai in kuntum. Kemudian wajah yang kedua dari kumpul, yaitu hamzah kedua diganti huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya dan dibaca 6 harokat. Ya, contohnya di sini adalah ya, haulai in kuntum. Ya, ini syaratnya apabila setelah hamzah kedua berupa huruf sukun. Haulai in kuntum dibaca haulai in kuntum. Ya, itu. Apabila setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, maka hanya dibaca 2 harokat menjadi mad tabi'i. Contohnya auliya ulaika dibaca auliya ulaik. Itu cara membaca dalam riwayat Kumbul. Ya. Selanjutnya catatan kaidah Al-Bazzi sama dengan kolon dalam membaca lafadz bisu'i illa. Ya. Sudah kita bahas pada usul kaidah kolon. Kemudian kaidah yang ke-11 membaca izhar pada huruf-huruf mutaqaribain. Contohnya unzilat surah. Ya, tak sukun di sini harus dibaca jelas izhar. Unzilat surah. Kemudian walaqad ja'akum. Ya, dal dibaca izhar menjadi walaqad ja'akum. Kemudian selanjutnya farsul kalimat dari Ibnu Katsir, lafadz kudus dibaca kuds, dal dibaca sukun. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ya. Lafadz Jibril dibaca Jibril. Ya. Kemudian lafadz Al-Quran dibaca Quran, Al-Quran. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Quranim mubin. Kemudian fil buyuti dibaca fil biyuti sama dengan kolon. Lafadz Mikalah dibaca Mikaila. Ya. Selanjutnya farsul kalimat yang ke-6, Al-Bazzi membaca tasydid huruf ta pada fi'il mudhari yang asalnya 2 ta dan dibuang salah satunya seperti bait alfiyah. Ya. Di sini contohnya adalah wala tayammamu. Ya. Wala tayammamu dibaca panjang, ya, karena taknya tasydid menjadi tasydid, yaitu dibaca 6 harokat. Wala tayammamul khabitha. Itu cara membaca ta, ya,
membaca tasydid huruf ta pada fi'il mudhari'. Dalam riwayat Bazzi yang asalnya 2 ta, dibuang salah satunya. Kemudian yang ketujuh, takadu tamayyazu, ya, dibaca takadut tamayyazu, ta dibaca tasydid. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Itu cara membacanya. Selanjutnya anhu talaha dibaca anhu talaha. Ya, taknya dibaca tasydid. Kumpul membaca sin huruf shad pada lafaz sirata. Ya, sirata dibaca sin menjadi sirata. Contohnya di surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian farsul kalimat yang ke-10, apabila ada dua hamzah berbeda kalimat dan berbeda harokat, maka cara membacanya sama dengan Nafi'. Sudah kita bahas pada farsul kalimat Nafi'. Selanjutnya farsul kalimat yang ke-11, menetapkan sebagian ya zaidah dalam keadaan wasal. Kaidah ini sama dengan qaulun Duri Abu Amrin, Al-Kisai dan Ya'qub ketika wasal dan waqaf. Contohnya yauma ya'ti dibaca yauma ya'ti, menetapkan ya zaidah. Contohnya di sini surat Hud ayat 105. Ya. Ibnu Katsir tidak mempunyai imalah. Kemudian Ibnu Katsir termasuk ashabul idhar. Ini adalah usul kaidah dan farsul kalimat dari Ibnu Katsir, baik dari riwayat Al-Bazzi dan Kumbul. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.